ini di pojok kanan ada seorang laki-laki berdiri, siap untuk menjawab pertanyaan banyak perempuan di luar sana. Siapa perempuan yang ada waktu itu yang ke foto jalan berdua sama dia? Ada Andi Arsil, ya. Dan di sebelah kiri ada seorang perempuan, ini baru saja mendarat dari Malaysia, dia ke Palembang, dari Palembang ke Jakarta, langsung ditangkap sini. Ada Tia Arifin. Seperti apa kehidupannya sekarang? Inilah Rupi. Oke pemirsa, di hari Senin yang cerah ceria ini kita akan awali karena ada dua tamu-tamu yang cantik dan ganteng yang akan kita rumpiin. Tapi sebelumnya kita akan ngerumpiin dulu media sosial di luar sana yang menarik perhatian kita. Kali ini yang pertama adalah media sosial punyanya Adelia Pasha, ya. Tiba-tiba dia lagi posting kan, dia lagi posting sama suaminya, terus abis gitu ada caption indah-indah gitu. Tiba-tiba ada seorang netizen langsung memberikan komentarnya yang cukup mengejutkan. Wow, bunyinya adalah, ini bukan yang pertama kan? Ini bukan yang pertama yang dia komen. Jadi ada postingan terus dia komen yang mana? Bukan yang ini, cepat, ganti. Ini. Saya hanya pesan katanya. Jadi Adelia lagi bahagia-bahagia sama Pasha. Ada yang pesan. Saya hanya pesan jaga dia baik-baik, jangan sampai hatinya pindah 100% lagi ke wanita yang ada di dalam lagu-lagunya dari mulai Cinta Gila sampai sekarang. Karena wanita itu akan menikahnya dengan laki-laki pilihan Allah yang lainnya. Terus Adelia jawab, kecuali saat ini Mbak ada bukti, jangan fitnah ya, katanya gitu. Terus si perempuan itu menjawab lagi, nanti saja di akhirat pembuktiannya. Serem ya. Dia tuh melempar sebuah komentar yang seolah-olah kita jadi lagi perempuan sapose. Aku sampai browsing loh lagu Cinta Gila itu yang mana ya? Kan tahu gak kalian lagu Cinta? Siapa yang nulis lagu Cinta Gila? Lupa. Yang jelas bukan Pasha ternyata yang nulis. Jadi ini lagu buat siapa sih mbaknya? Ini kan aku bingung ya. Tapi dijawab. Tapi baik loh Adelia ini menjawab terus ya, komen-komen si mbak ini dijawab terus gitu. Coba yang lainnya ini. Ini Adel jawab gini, mau suami saya punya cinta gila atau kekasih gelap gak apa-apa, kan di masa lalu. Tapi lagu kekasih gelap ciptaan Mas Enda ya kalau nggak salah. Nah, ini kan membuat pertanyaan lagi. Jadi Mas Enda itu buat lagu kekasih gelap itu. Nggak, jangan bercanda Mas Enda, bercanda ya. Jawab lagi, saya hanya pesan jaga dia baik-baik, jangan sampai hatinya pindah 100% lagi ke wanita yang ada dalam lagu-lagunya ya. Gitulah kurang lebih. Ini adalah kehebohan di pagi hari ya, antara Adelia dan ya netizen yang mengomentarinya. Kita nggak tahu ini perempuan siapa sebenarnya ya. Dia bilang gini, Indah bilang gini, maaf ya, yang mau jadi istrinya Pasha itu siapa? Saya kan sudah katakan saya sudah punya kekasih yang lebih dari dia, maaf ya. Terus ada yang komentarin lagi, yang rebutan Pasha siapa ya? Saya mah sudah punya suami, tentunya saya setia sama suami saya, nggak pernah ganggu hubungan orang, apalagi mengganggu bagian orang. Sama-sama perempuan, ya bisa jaga perasaan. Terus, dia ribut sama netizen yang lain ya kan? Saya hanya kasihan aja Adel menikah dengan laki-laki tapi yang hatinya Pasha-nya adanya di tempat yang lain. Itu saja kok. Gitu ya. Ini mohon maaf, ini hanya ini apa? Udah kan? Udah. Masih ada lagi yang perlu dibaca. Ya Allah, panjang banget ya. Ya Allah. Nah Mbak, makanya jika kita mencintai sesuatu jangan sepenuhnya karena cinta sepenuhnya hanya itu untuk Allah, katanya gitu. Mbaknya jawab lagi. Tanya sama Pasha untuk suruh dia jawab siapa wanita yang ada di dalam lagu-lagunya dari mulai Cinta Gila sekarang, kecuali yang sama Adele duet. Pesan saya, hati-hati dalam menilai orang yang berbicara. Tuhan menyaksikannya. Yang kalian anggap remeh, rendah, dan lain-lain bisa jadi lebih dari segalanya dari kalian semua. Pegang ucapan saya. Nanti kita tanya sama Andi Arsil, gue udah bakat belum main sinetron ya. Oke, next. Berikutnya adalah dari postingannya Mika Amalia. Dan Mika Amalia ini setelah ya kejadian hari apa sih waktu itu, Kamis ya. Hari Kamis lalu menjalani masa-masa yang pastinya menyulitkan untuk mereka. Dia sudah boleh pulang, terus beberapa kali memang posting curahan perasaannya gitu, yang kesedihannya di Instastory-nya. Kadang dia juga manggil Bab gitu, jam 3 pagi Bab gitu, kayak kangen
dan sekaligus pasti sedih ya perasaannya ya. Ini adalah postingannya 7 Agustus 2017 ya, jam 1:05 malam-malam nih. Tengah malam ini aku nggak bisa bayangin kamu lagi apa. Kamu pasti lagi tiduran di atas alas tipis yang kemarin aku bawakan. Pasti kamu cuma lagi ngeliat ke langit-langit ruangan. Pasti sepi, pasti kamu kosong, sama seperti aku di sini. Bab, I miss you, we all miss you so much. Mungkin ini memang salah kita, Bab. Mungkin ini cara Tuhan menegur kita, menyampaikan sayangnya sama kita. Aku nggak yakin bisa kuat menghadapi cobaan ini, tapi kita harus bisa, begitu ya. Beberapa waktu lalu juga Nika memposting video yang dikirimkan Tora. Jadi Tora itu habis syuting 3 hari, pulangnya pagi, 3 minggu pulangnya pagi terus. Suatu hari dia bisa pulang cepat dan dia happy banget. Dia kirim video untuk Mika yang lagi ada di lokasi syuting. Dan itu hanya selang 1-2 hari sebelum akhirnya ada kejadian di mana Mika dan Tora sempat diamankan oleh polisi. Mudah-mudahan yang kuat ya Mika ya. Oke, lanjut. Berikut ini ada postingan dari Indah Dari. Setelah kemarin ribut ya, rame ya, seru ya soal Sesar. Sekarang ini ada lagi postingan dari Indah Dari. Nih, kamu ngerti nggak ini postingan apa? Apa? Iya, pasti hamil. Ini adalah test pack ya. Kalau sebutan lah, aku kayak ngeliat ada jam di bawahnya ada pagar-pagar apa gitu ya, nggak ya? Au, Sesar, Abu keep smell, cie nambah amanah nih ye gitu. Cie, tapi yang ngomong Indah Dari gitu ya. Kita telepon Indah Dari, bisa nggak ditelepon Indah Dari? Oh, belum bisa. Oh, mudah-mudahan ini Indah Dari yang memang betulan ini adalah kabar tentang kehamilan gitu ya. Kalau iya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Lanjut, berikutnya adalah yang akan kita rumpiin. Ini seorang laki-laki ganteng yang banyak di-request oleh netizen di luar sana. Kita lihat profilnya berikut ini. Dulu kita terbiasa. Andi Arsyil Rahman Putra, aktor sekaligus penulis ini lahir di Makassar 15 September 1987. Namanya semakin dikenal sejak membintangi film Ketika Cinta Bertasbih di tahun 2009. Di tahun 2012, ia membintangi sinetron stripping Tukang Bubur Naik Haji bersama Citra Kirana dan artis senior Nani Wijaya. 5 tahun membintangi sinetron stripping, Andi kerap dijodoh-jodohkan dengan Citra Kirana. Namun keduanya kompak membantah jika memiliki hubungan khusus. Ia juga pernah dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Pada bulan Juni lalu, tersebar foto di media sosial Andi sedang berjalan dengan seorang wanita di bioskop. Netizen pun menduga jika wanita itu adalah kekasih baru Andi. Lalu bagaimana tanggapannya yang selalu dijodoh-jodohkan oleh fans dengan Citra Kirana? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Waktu telah berbicara. Aduh, terima kasih loh kamu sudah datang Andi Arsyil. Ini semua orang sudah mulai menanyakan kapan diundang sudah datang. Oke, yang pertama kita mau lihat kamu menyaksikan layar di tengah itu ya. Kamu perhatikan baik-baik ya. Dan dilihat, diresapi. Oke, kita akan menunjukkan sebuah foto. Coba dilihat, silakan fotonya keluarkan. Oke. Ya, fotonya di situ, bisa nggak difoto fotonya? Di situ. Udah lihat. Udah lihat ya? Ya. Oke. Tuh di belakang. Foto yang kamu kalau Citra Kirana udah kenal berapa tahun sih? Udah lama sih sebenarnya. 7 tahun ada. Lebih. Oh, lebih. Jadi, tapi kalau main sinetron bareng? Dulu pernah satu project, bukan di Tukang Bubur, tapi di sinetron yang lain. Ya, dari sujud ke sujud kalau nggak salah. Oke. Itu jadi udah lama udah sekali. Oke, yang berikut coba kita lihat. Oh, lihat ke sana, lihat ke sana, lihat ke sana tuh. Oke, lihat ini ya yang berikutnya coba kita lihat. Siapa sih? Oh iya ingat tahu. Enggak main bareng di DT. Oh iya. Oke, yang berikut coba lihat lagi. Set. Oh my god. Satu dua aku nggak lihat ekspresinya, yang ketiga doang aku lihat ekspresi gitu lah. Enggak gitu. Oke, rupifikasi artikel buat Andi Arsyil. Oke, lihat rupifikasi artikel. Ditanya soal jodoh, Andi Arsyil pengen segera ta'aruf katanya gitu ya. Artikel mana sih ini? Kan nggak ada. Kamu pikir aku yang bikin artikelnya? Enggak lah. Benarkah kamu itu sebenarnya kalau masalah jodoh ini kan kamu sibuk berkarir, ada banyak kegiatan, masih kuliah S2 pula, nulis buku dan lain sebagainya. Susah juga. Terus kalau soal jodoh, ini sebenarnya masuk dalam prioritas hidup kamu nggak sih? Masuk lah pasti. Masuk, tapi nggak ada targetnya. Cuman kalau hidup kan step by step, nggak boleh langsung gitu kan. Karena saya juga belajar dari kegagalan orang lain gitu kan. Banyak hal yang memang perlu dipersiapkan. Apa? Jadi kamu nunggu apa? Ya
on the way lah istilahnya. Oh, jadi ini sekarang udah saatnya nih. Ya step by step sekarang sih kayaknya udah mulai untuk menjadi priority. Oh, prioritas. Ya. Udah ketemu orangnya. Langsung gitu. Belum sih. Oh, belum ada. Cara yang kayak apa sih? Nggak usah cari yang gimana-gimana sih sebenarnya. Gak ada. gitu. Yang paling penting buat kamu, buat seorang perempuan, selain dia solehah ya, seiman. Apa yang paling penting buat seorang Andi Arsyil untuk bisa jadi teman hidup? Sebenarnya kalau pasangan kan sebenarnya mungkin dari segi mental. Mental. Jadi Ya, dia dari sudah segi- siap. Ya, dia harus sudah siap menikah, bukan hanya keburu nafsu karena umur seperti itu gitu. Lebih suka yang tipikal yang bisa buat nyaman, bisa diajakin ngobrol. Buat nyaman, bisa diajak ngobrol. Jadi harus ini, harus Kalau ngobrol, harus S2 juga. ya nggak harus sih. Aku juga bisa diajak ngobrol, tapi aku ngobrolin orang lain. Terus Iya. masa ngomongin kamu? Nah, ya makanya. Lebih kasih artikel coba yang berikutnya kita Apa? lihat yang berikut. Mana fans jodohkan Ayu Ting Ting dengan Andi Arsyil. Neter halusinasi tingkat dewa. Kamu pernah digosipin sama Ayu Ting Ting? Tahu nggak kamu kalau kamu tuh pernah dijodoh-jodohin sama Ayu Ting Ting? Tahu. Tahu. Terus apa yang terjadi sesudah itu? Nggak ada terjadi apa-apa Oh, sih. nggak ada terjadi apa. Ya. Cuma berteman aja. Cuma berteman aja. Tapi ramai tuh komentar ya, di bawah ya. Iya. Jadi sempat syuting pas kaget tuh. Tiba-tiba ditungguin tuh sama semua wartawan. Ini apa sih? Kok perasaan nggak janjian ya sama orang? Iya. Tiba-tiba ditanyain soal itu. Oh, gitu. Terus kamu emang pernah ketemu sama Ayah Rojak? Udah pernah. Oh, udah pernah ketemu. Kabarnya ada tulisannya, aku nggak tahu beritanya terus Ayah Tapi itu Rojak. ketemunya dalam sebuah event. Oh alah, aku pikir dibawa. Kebetulan sama-sama ngisi acara di event yang sama gitu. Oke, nah kalau foto perempuan yang berikut ini coba kita lihat fotonya. Banyak banget. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Ada dia sama seorang perempuan. Bukan yang ini, kan dia sendirian. Kalau yang ini ya, ada. Bukan yang ini juga. Yang mana Iya, dong? ada dengan seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Kita akan bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No. Oke, Andi Arsyil coba kita lihat ini yang bikin penasaran banyak netizen. Ini foto ini ya. Ini bersama seorang perempuan pastinya dipakai bando ya kan? Siapa ini? Teman. Oh teman. Lagi PDKT ya? Lagi PDKT? Enggak. Hah? Jadi itu jalannya gini loh. Jalannya gimana? Jalannya gimana? Oke. Jadi pegang tangan begini. Oh, terus ceweknya gini? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Coba diperhatikan ya, tuh coba lihat. Oh, aku tahu. Gini, ceweknya gini. Ceweknya itu tangannya tuh dua tuh. Coba lihat tuh tangannya dia begini. Tangannya gini. Kayak handphone gitu. Oh. Jadi siapa? Cewek itu siapa? Enggak, itu teman. Jadi tuh rame-rame pergi nonton. Oh, pergi nonton. Iya, terus rame-rame ada juga orang kantor. Jadi saya suka ngajakin teman-teman. Oh, ini teman apa? Teman kamu di mana? Teman-teman aja, teman biasa. Teman biasa ya. Ya itu rame-rame kok, ada sekitar 5 sampai 6 orang sih yang pergi. Oh, gitu. kamu jadi nggak lagi PDKT sama perempuan? Enggak. Ngapain juga PDKT? Kenapa emang? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Kamu udah punya cewek emang? Maksudnya ngapain juga PDKT? Ngapain PDKT? Jadi kamu kalau punya pacar nggak pakai PDKT? Ya nanti kalau misalkan ada yang udah cocok ya insya Allah langsung. Langsung. Oh gitu. Lah laki-laki yang gentleman begitu loh. Tunggu. Daripada di PHP-in, kamu perempuan mau di PHP-in atau? Tunggu kita lihat. Kan misalnya ketemu cewek nih, emang nggak kenalan dulu? Kenalan kan? Kenalan. Oh, udah. Terus gitu, nggak minta nomor teleponnya? Minta. Terus nggak, kamu sukanya apa gitu? Ya. Iya kan? Itu namanya PDKT. Bukan. Maksud saya nggak usah pacaran. Oh, nggak usah pacaran, nggak usah nonton ke bioskop gitu, nggak usah ya. Perlu diajak lagi ke restoran, ya. Kamu tes dulu. Takutnya dia nggak mau. Iya. Kan tahu-tahu misalnya ada sesuatu yang kamu nggak suka dari cewek itu, taunya gimana ya? Ya berteman aja sih sama siapa aja. Berteman aja. Jadi berteman lebih kenal, kadang-kadang lebih kebuka gitu. Maksudnya dalam artian nggak ada yang ditutup-tutupi. Iya, nggak ada yang fake. Tapi kalau udah Tiba-tiba niatnya kalau ketemu kayak gini nih, di depan kita lady banget gitu ya, terus di belakang lain cerita. Aku tapi kalau di hadapan Andi Arsyil aku pasti akan jadi lady banget. Tapi perempuan ini bener gak inisialnya SA? Siapa?
Salah. Salah, oh bukan. Berarti bukan. Emang kenapa sih? Kok Gak apa-apa. tahu dari mana SA? Iya kan kita Terus sarjana hukum. kan ada orang komentar-komentar kan kita pengen tanya langsung orangnya benar atau enggak. Tapi kamu tahu ya bahwa di bawah foto ini itu banyak sekali perempuan-perempuan patah hati gitu. Oh ya? Iya. Ada kan perempuan-perempuan patah hati yang aduh kayaknya ada cowok ini ya high quality jomblo yang udah punya pacar tuh yang patah hati gitu. Oh gitu. Gimana perasaan kamu? Nih. Mana? Jangan ada dia di antara kita, Bang. Itu siapa? Ada lagi bilang gini, potek hati saya, Bang. Lagi, wah hancur saya, Bang. Nih lihat ngadu ke temannya. Potek ya. hati ini gue. Ini siapa sih gitu? Iya, Gue makanya. Kak. Ada yang ngaku itu gue Kak. Sakit gak berdarah. Sakit tapi tidak berdarah. Itu mah adiknya Kak. Hampir hati adik remuk Bang katanya gitu. Aduh banyak yang patah hati ngeliatnya termasuk aku tapi nggak jadi patah hati pas tahu itu adiknya. Itu mah adik kamu? Bukan. Bukan patah hati lagi. Bukan foto yang ini kali maksudnya. Waduh. Oh ya ada dua. Satu yang dia sama adiknya. Kalau yang perempuan ini ya kita nggak tahu deh ya. Kalau patah hati ya diobatin lah ya kan. Oke next berikut Ruby Saya sih nggak pernah maksud untuk menyakiti siapapun. Iya gitu ya. Iya. Tapi Nggak usah disakiti. oh pantesan sampai sekarang dia belum punya pacar. Dia nggak mau menyakiti hati siapapun kayak gitu ya. Nih ada lagi artikel Citra Kirana mengaku cocok dengan Andi Arsil. Nah Ini apa dari mana sih artinya? kalimat ini kemudian berkembang banyak ya. Padahal mungkin maksudnya cocok main sinetron. Ya. Gimana rasanya kamu bertahun-tahun main sama Citra Kirana dan banyak orang yang berharap kalian tuh benar-benar bisa menjadi jodoh di dunia nyata? Ya bangga sih. Ya, Bangga. Kan? Maksudnya dengan siapapun kita bermain terus bisa klop, bisa chemistry-nya dapat, ya suatu hal yang membahagiakan sih. Kebebanan nggak? Saya tanya. Enggak sih sebenarnya. Karena ada kadang-kadang gini, kamu netizen pengen kamu pacaran sama Citra Kirana, ternyata kamu pacaran sama orang lain, terus di bawah langsung gini, Kak, saya nggak setuju sama yang ini nggak cocok sama Kak, ini pacarnya kurang cakep gitu ya, gitu. Gimana tuh? Kalau jodoh, rezeki, sama kematian ya Allah yang ngatur gitu kan. Jadi bukan netizen yang ngatur. Bukan netizen yang ngatur. Tapi kalau misalkan mau memberikan pendapat, ya boleh aja sih, sah-sah aja. Selama itu dalam suatu batasan yang ada. Tapi Citra Kirana kalau sama cowok lain terus bilang, ada nggak yang ngetek ke kamu? Aku lebih suka sama Andi Arsil. Citra nggak boleh sama yang siapa namanya? Ali. Citra nggak cocok sama Ali, cocoknya sama Andi. Gimana? Ini sampai ada netizen yang bikin nih ya mukanya kamu disatuin sama mukanya Citra Kirana. Dia bilang mirip. Mungkin karena keseringan main sinetron bareng jadi Iya mirip. sih mungkin karena bareng Citra itu intens banget malah yang di sinetron yang kemarin itu kurang lebih Cantik loh kalau kalian dijadikan satu. Cantik. Aduh, iya sama Citra kan 5 tahun bareng gitu. Pasangan suami istri. Pasangan suami istri di sinetron. Iya, mulai dari pacaran sampai nikah sampai punya anak 2. Nggak pernah ada cinta lokasi gitu, agak deg-degan gimana gitu suatu hari gitu. Kayaknya nggak ketemu dia karena kan lu tiap hari main sinetron ya. Kayaknya ada yang aneh nih ya ketemu dia gitu. Pernah nggak kayak gitu tuh? Korek terus. Pernah nggak? Kalau cinta lokasi, ya cinta sama lokasi syuting tiap hari loh. Bukan cinta sama yang ada di lokasi. Dia berusaha ngeles. Cinta sama yang ada di lokasi syuting. Intinya, ya baik sih Citra. Dia udah takut aduh. Ganggu. Dikomenin apa lagi di bawah Instagram Eka. Oke, next yang berikut, artikel yang berikut. Set. Apa lagi nih? Cerita Andi Arsil ingin jadi penulis cerita sinetron. Jadi Andi Arsil ini aku baru tahu loh, dia itu punya 3 gelar ya. Gelar apa? Sarjana fisika, sarjana ekonomi, satu lagi sarjana apa ya lupa? elektro. Teknik informatika. Sampai lupa loh. Hebat loh dia kebanyakan. Dia kapan kuliahnya ya? Sekarang ngambil S2. Dia nulis 3 buku. Jadi motivator Sekarang udah juga bulan ya. September habis tulis novel. Tulis novel. Itu untuk generasi 90-an. Jadi flashback. Generasi di atas aku lah ya. Oke, terus. Iya. Jadi masa-masa transisi. Oh. Iya, itu lucu. Jadi anak kos-kosan. Oh, tentang anak kos-kosan. Kamu Iya. lagi nulis. Jadi sebenarnya obsesi kamu dalam kehidupan ini apa sih? Kamu kuliah 3 macam yang beda-beda gitu. Nggak ada hubungannya. Sebenarnya ilmu manajemen itu bisa masuk mana aja sih sebenarnya. Fisika? Kalau fisika suka karena pernah memang juara lomba fisika. Suka banget fisika sampai
Sering sih dapat 10 di ujian. Oh iya, dia pernah juara satu di satu Iya, olimpiade kan, pernah. olimpiade fisika pernah. Iya. Terus kalau teknik informatika? Dari informatika dulu ingat sama Bill Gates, siapa yang menguasai teknologi ya. Jadi untuk masa depan informatika itu bagus sih. Oke, 10 tahun dari sekarang Andi Arsyil, kamu membayangkan seorang Andi Arsyil itu udah jadi apa? Alhamdulillah hampir semua tercapai. Mungkin 10 tahun ke depan sudah punya istri, sudah punya anak-anak, terus Dalam hal karir? ya dalam hal karir masih Masih eksis, di terus sinetron? ya startup bisnisnya makin berkembang, udah banyak. Ini Iya. terus pengen keliling dunia sama keluarga, Oh gitu. sama istri sama anak. Jadi sekarang yang kamu siapkan ini salah satunya adalah ingin keliling dunia, gitu ya? Amin, impian kan? Amin. Oh, jadi mana yang paling kamu suka? Penulis buku? Kamu motivator juga ya? Memberikan sharing tentang Iya, bisnis, tentang bisnis ya. Ya, terus habis gitu main sinetron. Ini mau nulis cerita, naskah sinetron. Apa yang menurut kamu itu aku banget? Semuanya sih ya. Maruk ya kamu ya? Kok dibilang maruk sih? Iya banyak, semuanya mau dijalanin. Iya, maksudnya kan hidup kan bukan multiple choice kan, yang harus A, B, C, D gitu kan. Kalau bisa- Lagi pula Allah kan meminta kita setelah kau melaksanakan sholat gitu, bertebarlah ke muka bumi ini untuk mencari rezeki. Yang penting buat saya sih, apapun pekerjaan yang penting itu halal. Nggak dilihat dari profesinya, tapi dilihat yang penting itu halal dan berkah. Halal buat dan saya. berkah. Dan karena itu kamu juga suka sharing ilmu kamu ke yang lain. Iya. Oke, aduh, gimana nggak cewek-cewek banyak yang potek hatinya kalau ini udah. Oke, baik. Ini sebelum kita dudukkan Andi Arsyil ini ke kursi spesial kita ya. Apa nih? Ada pokoknya ya kursi yang kalau kamu kan teknik informatika, Iya. aku teknik elektro, bisa nyetrum. kita lihat dulu bintang tamu kita satu lagi yang kita ajak ngerumpi berikut ini. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. Dia Arifin lahir di Palembang 22 Oktober 1994, mengawali karir sebagai artis di tahun 2012 saat membintangi film Gending Sriwijaya di tahun 2012 bersama almarhumah Julia Perez dan Agus Kuncoro. 1 November 2015 ia menikah dengan Ashraf Khalid, putra bangsawan Malaysia yang kini menjadi suami Siti Nurhaliza. Pasca menikah, ia mulai vakum dari dunia hiburan dan lebih banyak menetap di Malaysia. 31 Maret lalu Tia pun melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Arif Jiwa Ashraf. Benarkah jika Tia sempat mengalami baby blues dan apa saja kegiatannya selama di Malaysia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. These hoes ain't loyal. Tia Arifin, apa kabar? Ini kan baru punya anak ya, gimana suka dukanya punya anak? Kebanyakan suka sih Kak. Kebanyakan sukanya ya. Iya, memang sih capek tapi enak lah ngeliat dia ketawa gitu, tiba-tiba bangun pagi. Terus, kamu berarti di Malaysia sendiri merawat atau mama datang? Aku sekarang sendiri ngerawat. Sendiri ngerawat. Terus gimana? Apa yang paling menantang ketika punya bayi? Pas awal-awal, pas baru dia lahir itu menantang karena kita nggak tahu tuh dia nangis tuh kenapa gitu. Apalagi aku baru kan, jadi bingung misalnya nangis tuh dia mau diapain ini gitu. Kita Haus, diganti, ada yang salah, yang suka siapa gitu ya? Diganti sum saya nggak mau atau pokoknya lebih kita harus menebak-nebak gitu loh Mbak. Itu yang menantang ya. Kalau sekarang udah sampai mana nih? Tahapnya mana? Apa yang bikin kamu yang menantang lagi apa nih sekarang? Sekarang yang menantang paling kita harus siap nih. Aku breastfeeding langsung. Jadi kalaupun dimanapun kalau dia mau susu aku harus siap gitu. Tapi untuk selebihnya itu aku lebih enjoy karena dia udah bisa ketawa sendiri, bisa bisa semuanya bisa. Udah bisa ada interaksinya lah dia gitu bisa ya. ngeliat, gitu. Jadi gimana proses melahirkannya, berapa jam kamu? Boy. Lama Mbak. Lama. Jadi pas bukaan ke 3 itu jam 12 malam, aku lahirnya itu besok siangnya. Kamu lahirnya? Lahirannya. Jadi jam 12 Iya. bisa 12 jam. Iya. 12 jam. Kamu apain suami kamu waktu itu? Itu Ini buat Andi Arsyil nih, siap-siap nanti kalau itu saat yang tepat kalau mau balas dendam aku marah. Balas dendam. Emang ada kayak gitu ya? Karena kan sakit banget ya. Iya. Sakit banget. Jadi suami sih. itu menjadi Gak bisa pelampiasan. ngapa-ngapain ya, Mbak. Jadi kamu marahin suami kamu. Bingung lah pasti laki-laki ya. Emang kita mau ngapain gitu ya kan? Oke. Tahu nggak sebaiknya laki-laki itu ngapain? Doa. Hah? Doa. Yo, Dampingin. gini, kasih berlian segede-gedenya. Pas lahirin ada berlian. Mukanya sini. Oke, Rumpi kasih artikel nih buat Tia Arifin, coba kita lihat bunyinya.
Tia Arifin melahirkan Siti Nurhaliza resmi jadi nenek. Gimana? Kita pengen tahu Siti Nurhaliza punya cucu kayak gimana? Bantuin kamu keluarga itu gimana menyambut kehadiran anggota keluarga baru? Pastinya happy, pastinya semua karena udah karena mereka udah misalnya udah lebih tua dari Tia, jadi dapat Ilmu baru? Enggak, dapat Bayi? Iya, dapat bayi gitu yang kecil gitu, jadi kayak flashback aja gitu loh Mbak. Jadi ini cium bau bayi satu rumah itu jadi enak gitu loh. Jadi inget lagi ya, gitu udah lama soalnya nggak ada bayi. Iya, nggak ada gitu. bayi di rumah gitu. Jadi mereka pasti setiap pagi ntar aku harus absen gitu, Wis. Enggak maksudnya Supaya ntar, mereka ketemu ntar bayi ketemu babynya. bayi baby karena mereka setiap hari mau ketemu sama Arif kan. Oh, jadi istilahnya udah ibunya udah nggak di ini, maunya ketemu sama anaknya. Iya benar. Iya, itu harus Itu dia. siap-siap loh. Macam Itu dia. itulah. Macam itulah. Iya. Apanya apa lagi? Kenapa? Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya sekarang kan baby, kedua maknya, ketiga bawa bapaknya. Oh gitu. Jadi nanti kamu kalau udah punya istri, punya anak ya, kamu akan jadi prioritas kedua setelah. Ya, yang dicari pasti anaknya dulu. Sama, saya juga akan nyari anaknya daripada ibu. Enak aja. Oke, baik. Sekarang Lucu mereka banget berdua ya. sudah ada di sini. Gimana kalau mereka dua-duanya ya? Dua-duanya kita dudukin di kursi. Oh, kita video call siapa? Oh, kita telepon Mas. Mas, siapa nama panggilannya? Ashraf. Ashraf. Iya. Mas Ashraf. Halo Mas Ashraf. Halo? Video call di mana? Oh, di situ, sini. Kita pakai teknologi sekarang ya. Oh, FaceTime suami. oke. Abis ini kamu ya, telepon ya, cewek yang tadi itu ya. Ini kenalan. Kidding. Nanti langsung. Aku telepon ya. Tapi nggak tahu dia lagi Ini ngapain. Mas Ashraf lagi di mana? Lagi di Malaysia. Oh, dia lagi, kamu di sini, dia di Malaysia. Iya. Berapa lama kalian akan terpisah? Lusa ntar ada. Udah jadi di sini. Udah di sini. Ih, bayinya lucu banget. Iya, lucu banget. Kamu nggak pengen Andi? Pengen. Pengen ya? Udah, mau kasih ke saya atau? Enak aja. Usaha sendiri lah, oke. Iya. Udah bisa kehubung belum? Lagi dicoba. Lagi dicoba. Hah? WHM-nya di belakang aku. Oke, ini dia. Ih, anaknya lucu banget sih. Oh. Mukanya kayak Namanya siapa sih anaknya? Arif Jiwa. Oh, Arif Jiwa. Kenapa dikasih nama Arif Jiwa? Karena Dia lagi magang MC ya. Ini sambil nunggu. Nunggu. Oke, Arif itu nama ayahku Arifin. Jadi jadi namanya Arif. Terus Jiwa itu nama kakeknya dari Ashraf, dari Datuk Khalid. Jadi Jiwa. Jadi korban. Artinya Arif apa? Apa tuh? Bijaksana. Iya, bijaksana. Jadi ini doanya menjadi seorang anak yang memiliki jiwa yang bijaksana. Iya, seorang pemimpin. Pasti itu laki-laki kan Arif itu namanya? Enggak perempuan. Hah? Oh, nanti aja. Oke, nanti aja kalau gitu kita akan dudukan ini saat yang dinanti-nantikan oleh Andi Arsil ya. Duduk di kursi fitnah atau fakta. Berdua sama Tia Arifin, silakan. Waduh. Silakan duduk. Kamu udah pernah kan, Tia? Pernah, tapi habis itu nggak mau lagi sih. Terus lagi. Gitu. Jadi itu komentarnya Kenapa emangnya? Tia Arifin. Jadi Coba aja. Habis itu dia kapok. Kamu coba aja Andi Arsil ya. Di Ya. kursi ini kalian berdua akan menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa adanya, dari hati yang paling dalam dan tanpa berpikir panjang. Karena ini memang betulan terjadi atau betulan tidak terjadi. Apakah jawaban pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Andi Arsil, fitnah atau fakta? Kalau kamu Kayak angker ya? Iya, makanya. Boleh minum dulu nggak? Backsoundnya gitu lagi. Kalau kamu itu dari dulu itu playboy, karena dari SD udah punya pacar, fitnah. Jawab. Apa tadi? Dari SD udah punya pacar. Fakta. Fakta. Sekarang punya pacar nggak? Fitnah. Pernah ditanya punya pacar enggak, jawabannya fitnah. Tia Arifin, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu sesungguhnya kangen banget ingin syuting lagi, tapi karena belum dapat izin, akhirnya kamu sekarang rajinnya adalah bikin video sendiri alias ngevlog, fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, nggak pengen syuting lagi? Oh, nggak pengen syuting tapi diizini, tapi belum aja mau Oh, gitu. belum aja mau. Ya masih Iya. capek ya. Oke, baik. Fitnah atau fakta? Andi Arsil lagi. Saya lagi? Ya. Oke. Oh, kamu mengganti nama travel kamu. Takut tetap pakai nama ini apa sih sekarang? Furkon. Dulu Alfurkon. Hah? Sekarang Ganti. Air Travel. Kamu takut karena kamu harus ganti karena kamu nggak mau nanti dimintain royalti. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kenapa ganti namanya?
Karena dulu bisnis core-nya memang untuk haji dan umroh, tapi sekarang lebih ke Umum. ke corporate Nah business. kan kamu bisa keliling dunia sendiri kalau begitu. Nah, Nggak seru ya tapi keliling dunia. makanya sendiri? bikin travel. Oh. Nggak maksudnya tapi belum ada yang diajak ya? Iya. Kita aja. Makanya cari yang cepat. Oke, fitnah atau fakta kepada Tia Arifin? Bahwa saat pertama keluarga kamu tahu kamu hamil, kakak kamu Fitri langsung heboh injek jempol kakinya biar bisa ketularan kamu hamil. Mungkin fakta, tapi akunya nggak tahu. Kan mungkin aku tidur dia isep jempol. Biar ketularan. Udah ketularan belum? Doain aja. Amin. Mudah-mudahan. Fitnah atau fakta Andi Arsil? Oke. Kamu memiliki keinginan terpendam selain hal-hal yang sudah kamu kerjakan itu, yaitu punya istri, dokter. Biar kalau sakit ada yang nyuntik. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Oh, fakta katanya. Fakta ya? Apa? Fakta. Ini lu nanya dulu, tanya. Kenapa sih? Pernah kamu pengen punya istri tuh dokter? Iya, fakta. Fakta ya? Ya, pernah. Biar- Karena dulu pernah punya mantan seorang dokter. Terus asik? Ya, maksudnya baik, enak diajak ngobrol. Karena rata-rata kan mereka yang suka baca, suka belajar gitu. Jadi ngebahas hal apa aja Bisa. Bisa. Jadi kamu tuh cari cewek yang banyak Smart. baca. yang smart. Yang smart. Aku smart. Iya, kelihatan Smart kok. ya gitu ya? Iya. Tapi udah ada yang punya. Ada. Fitnah atau fakta Andi Arsil lagi? Masa lagi? Gak apa-apa, biarin aja. Kalau kamu pernah mutusin pacar karena dia orangnya ngambekan, terus suka minta diantar jemput lagi sampai kamu itu keteteran. Fitnah atau fakta? Fakta. Siapa orangnya? Oh, siapa? Ditanya lagi. Dia lagi kepo. Pernah ya? Jadi kamu tuh gak suka cewek yang suka ngambek gitu, gak suka ya? Sebenarnya suka aja sih, Asal- cuman jangan berlebih. Oh, jangan keseringan. Ya, Oke, fitnah atau fakta? Tia Arifin. Bahwa sejak menikah kamu itu jadi hobi masak, tapi kamu cuma bisa masak ayam goreng saja. Ayam goreng. Upin Ipin dong. Upin Ipin. Karos berarti dia. Hah? Ini karos ya? Ini karos. Iya. Maksudnya aku tuh masak yang suami tuh makan. Oh. Berhubung suaminya makannya ayam, bukan ayam goreng tapi ayam teppanyaki. Ayam ayam. Ayam ayam. Pokoknya segala macam ayam diapain Iya, aja dia itu suka. bisa. Jadi aku harus bisa. Jadi ayam tuh ada berapa macam resep. Dia nggak gitu. suka pempek. Kurang. Oh, kurang. Oh, ya. Macam mana? Fitnah atau fakta lagi, Andi Arsil? Bahwa saat awal-awal kamu digosipin deket sama Ayu Ting Ting, kamu itu sempat kaget karena saat mendapat SMS Minal Aidin dari Ayu Ting Ting. Padahal kalian gak pernah tukeran nomor handphone. Jam yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No secret. Saya ulang pertanyaannya ya. Fitnah atau fakta Andi Arsil? Masih. Waktu awal-awal kamu digosipin sama Ayu Ting Ting, kamu sempat kaget terima SMS dari Ayu Ting Ting mengucapkan minal aidin, baik kan silaturahmi. Ya. Masalahnya adalah kamu merasa nggak tukeran nomor handphone. Fitnah atau fakta? Fakta. Dari mukanya berarti fakta ya. Kamu mungkin dia lupa kali, sebenarnya pernah tukeran tapi lupa ya kan. Fitnah atau fakta? Kalau kamu sendiri juga sudah lupa seperti apa rasanya pacaran. Karena walaupun dari SD udah punya pacar, tapi terakhir kamu pacaran itu adalah di tahun 2009. Fitnah. Dengan siapa? Itu dengan siapa tuh ditanya sama Tia Arifin? Hah? Dengan yang tadi. Yang siapa yang mana? Nggak tahu nih terakhir pacaran benar tahun 2009. Sempat pacaran lagi sih. Oh, sempat pacaran lagi ya. Jadi tapi udah agak lama atau baru-baru? Ya udah agak lama. Udah, jadi lupa ya gimana rasanya punya pacar ya? Ya. Sempet nggak sih kamu pacaran? Karena sibuk banget. Kuliah, terus Syuting. ngurusin bisnis, syuting tiap hari. Terus kalau malam kadang-kadang nulis. Habis itu kan kuliah juga, terus belum ngisi-ngisi ngajar Jadi materi, nggak sempat seminar, pacaran. dan lain-lain. Iya, itu dari Senin sampai Minggu sih. Gitu katanya mau keliling dunia sama istri sama anak. Makanya cari duit yang banyak, jadi nggak usah kerja nanti. Oh iya benar-benar. Fitnah atau fakta kalau saat ini kamu sedang menjalani proses ta'aruf sebenarnya dengan seorang perempuan? Fitnah. Nah ya, Fitnah. buat perempuan di luar sana, bacalah buku yang banyak karena Andi Arsil carinya yang perempuan yang pintar yang banyak baca buku. Aku punya rumah baca sekarang. Oh, dia punya rumah baca. Iya. Jadi kan
kita harus membangun negara itu dari sumber dayanya. Jadi saya membangun rumah baca dengan konsep kafe, tapi bukan jualan ya, tapi tempat baca tapi konsep kafe. Jadi bawa makanan apa aja. Kamu suka ada di situ nggak? Suka ada di situ. Hari apa kamu? Hari apa kamu ada di situ? Senin sampai Sabtu. Oh, Senin jam berapa? Jam kantor lah pasti. Buat cewek-cewek yang mau modus silakan datang. Oke. Oke, sekarang kita lihat ekspresinya Andi Arsil yang tadi ketika kita tunjukin foto-foto berikut ini. Coba ini adalah mukanya yang pertama ketika ditunjukin fotonya Citra Kirana. Kita lihat ekspresi seperti apa. Di mana keluarnya? Keluarnya di mana? Oh ini. Ketawa bahagia aja ya dia ya. Kayaknya udah ikhlas-ikhlas aja gitu ya. Karena udah sering digosipin. Oh sering digosipin, jadi udah nggak masalah ya. Oke, yang kedua coba yang kedua. Resiko lah. Yang kedua nih yang adalah siapa namanya? Oh iya, yang kedua coba kita lihat yang berikut. Dia cuman ketawa aja. Ini juga kayaknya nggak ada apa-apa ya, cuman siapa sih gitu. Kirain ketawa tuh kamu tahu itu siapa gitu. Iya, maksudnya iya tahu gitu. Nggak tahu, cuman nggak tahu. Sempet ngeblank dikit lah. Oke, nah kalau yang berikut ini coba bilang segini. Yang berikut ini coba kita lihat. Nah. Mukanya panik langsung. Kenapa muka kamu kalau ditunjukin foto Ayu Ting Ting langsung takut ya diserang ini? Diserang. Ini saya nggak sadar pegang kepala gini. Enggak, dia cuman. Maksudnya nggak habis pikir gitu, nggak bisa digosipin. Oh, kamu nggak habis pikir. Padahal dulu tuh belum saling tahu. Belum saling tahu apa maksudnya belum pernah ketemu malah. Oh, belum pernah ketemu tiba-tiba udah digosipin. Makanya sempet. Tapi kalau sekarang udah lebih kenal ya. Sekarang udah kenal. Oke. Gak apa-apa bisa terjadi. Oke, kita akan kembali lagi setelah berikutnya jadi kawan. Tapi Ruby. Pemirsa, sekarang saatnya kita akan bisik-bisik tetangga. Nah, ini tetangganya kita nggak tahu ini tetangganya deketan rumahnya atau agak jauh ya. Coba kita lihat. Ini dari berita ini nih, reaksi Laudya Chintya Bella saat ditanya soal kabar akan menikah dengan pria asal Malaysia. Jadi ada postingan dari portal berita ya, Instagram Berita Malaysia. Bunyinya adalah coba posting. Nah ini nih. Ini Malaysia One News ya, bunyi akhirnya desas-desus mengenai hubungan percintaan pelakon Indonesia Laudya Chintya Bella dengan personality media tanah air Engku Emran Engku Zainal Abidin terjawab. Pasangan ini bakal berkawin pertengahan bulan secara tertutup di sebuah lokasi yang dirahasiakan di ibu negara. Bella, artis ternama di Indonesia, membintangi banyak film populer termasuk Syurga yang tak didudukan dua. Engku Emran sebelum ini pernah berkawin dengan pelakon Era Vazira dan mempunyai seorang anak, Engku Alicia. Pertanyaannya, kamu kenal nggak sama Engku? Kan orang Malaysia juga. Tahu nggak sih, emang dia terkenal di Malaysia? Kayaknya suami kenal. Oh, suami kenal. Dia tuh kerja di TV juga ya? Sepengetahuan aku pernah nanya, dia kayak apa? Salah satu radio lah gitu, bukan satu radio situ. Apa-apanya gitu nggak tahu. Oh, jadi dia di radio ya, emang orang media. Orang suami kamu kenal? Mungkin kenal. Mungkin. Gini, aku gak kepo banget kan. Iya. Nggak tahu apa. Nggak tahu apa-apa. Tapi kamu kalau mendengar berita kayak gini di Malaysia sendiri rame nggak sih diomongin ada artis Indonesia dekat juga sama orang Malaysia gitu, rame nggak diperbincangkan di media Malaysia? Rame juga. Rame juga. Dan ini One News ini memang kamu pernah sering baca portal ini? One News? Sering. Makanya aku juga, berarti udah mau nikah dong. Bentar lagi. Jadi ini cukup terpercaya ya medianya? Ya karena udah pasti ada banyak follow kan. Kalau di Indonesia apa sih kalau kita ini? Makanya aku bingung, ini termasuk yang mana gitu medianya ya. Oke, baik, ini ada satu lagi untuk Andi Arsil. Oh, nggak ada. Oke. Tepuk tangan dulu Aku senang ada Andi Arsil hari ini datang. Oh, Ali Syakib, Citra Kirana jalan bareng, balikan tanda tanya. Gimana Andi Arsil? Apa? Nggak tahu. Andi Arsil, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Tia Arifin sudah hadir. Datang lagi ke sini ya kapan-kapan ya. Iya. Udah dapat ini pacar. Oke, terima kasih buat Anda. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.